Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah grafikat ya guys ya. Apa itu grafikatnya? Ya, di sini saya memiliki sebuah grafikat low profile dari MSI, yaitu untuk seri GT 1030G DDR5. Oke, ini saya lepas dulu untuk tutup portnya. Jadi saya dapatkan grafikat ini hanya unit saja. Untuk kelengkapannya seperti ini guys. Di sini grafikat ini memiliki heatsink berwarna hitam dengan logo MSI dan kipas berukuran 5 cm ya kurang lebih ya. Kemudian PCI Express, kemudian sudah solid kapasitor, dan untuk di bagian portnya di sini ada multi display hanya dua, yaitu HDMI dan DisplayPort saja. Sudah full bracket. Dan untuk di bagian atas ini tidak memerlukan pin power tambahan pastinya. Kemudian untuk di bagian belakang, kita pantau di bagian belakang di sini untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya untuk MSI Factory Sale. Kemudian untuk seri dari unitnya seperti ini. GeForce GT 1030 2G LPOC OC Edition ya. Jadi ini overclock otomatis baik secara otomatis ataupun manual. Kemudian untuk garansi dari Arta Alfa Andaya per Februari 2020 karena garansi 2 tahun, walaupun unit saja masih tetap bisa diklaim karena segel utuh dan unit masih seperti baru. Garansi 2 tahun, jadi expired akan di bulan Maret 2022. Maret 2022 ya. Untuk backplate atau fiber di bagian belakang juga masih bersih banget. Oke, kita akan pasang unit ini di rig ya guys ya. Oke. Kita akan pasang di slot PCI Express pastinya. Kita buka dulu. Oke. Nah, kalau audionya jauh nih saya pakai mic-nya, saya deketin dulu. Oke, kita pasang di slot PCI Express 16 kali guys. Mantap jiwa. Kita pasang, udah tegak lurus ya. Dan saya menggunakan port HDMI. Kita pasang port HDMI nya. Oke, udah kencang ya. Mantap jiwa. Tidak goncang intinya. Mantap. Kita kunci satu baut pakai baut mengunci satu biji aja, is okay. Kemudian kita colok power, kita nyalakan power supply, kita nyalakan PC nya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, berputar dengan sangat mulus, kinyis guys ya, terlihat. Kita ke display yuk. Kita naikkan dulu tripodnya. Oke, jadi saya tes per tanggal 27 Desember ya. 27 Desember jam 11.15 siang. Kita login dulu ke sistem. Oke, kita tunggu loadingnya. Jadi ini sebenarnya tes kedua. Tadi sudah saya tes menggunakan 3D Mark dengan hasil good, mantap ya. Kita akan tes di sini menggunakan 3D Mark juga yang kedua, tapi kita akan gunakan Night Red ya. Kita akan cek dulu MSI Afterburner-nya apakah sudah terload. Ya, sudah terload profilnya. Sebentar, saya aktifkan profil 1 ya supaya nongol on screen display-nya. Kemudian kita buka touch power up GPU Z dan juga 3D Mark ya. Di sini terdeteksi GT 1030. Oke, kita lookup dulu. Mantap. Di sini adalah seri low profile. Kita pakai yang OC ya. OC ini single slot juga. Yang mana ini guys? Oke, kita coba yang OC biasa, kita compare dengan OC yang biasa. Di sini GPU Z-nya kita lihat GT 1030. Kemudian serinya GP108, transistor 1800 million. Bentuknya sama ya. Kemudian vendornya subvendor MSI.
Kemudian ada RMUS dan TMUS, tekstur mappingnya 1624 sama, berjalan di 4 kali, 64 bit, GDDR5 mikron, ya 2 GB. Kemudian Nvidia versinya 471.41 di Windows 10 64 bit VHDL ya. Oke, untuk GPU clock dan bus clocknya sama, cocok ya, mantap ya. TDP di sini 30 watt. Kemudian untuk sensor suhu, posisi suhu terendah di angka 30 watt ya, 30 derajat Celcius. Oke, kita akan jalankan aplikasi 3D Mark. Di sini kita akan benchmark pakai nitrate ya, benchmark ringan pakai nitrate karena tadi sudah saya benchmark menggunakan Firestrike dan hasilnya good, mantap untuk si varian MSI 1030. Di sini kita akan tes menggunakan nitrate ya. Sudah beberapa kali untuk seri 1030 saya selalu tes menggunakan Firestrike dan nitrate dan hasilnya juga valid. Kita akan pantau saat ini menggunakan nitrate. Kurang lebih berjalan 2 kali tes untuk GPU dan 1 kali tes untuk CPU prosesor ya. Untuk satu grafik tesnya ini kurang lebih 1 menit. Nitrate grafik tes 1 sedang loading. Kita akan jalankan. Nitrate grafik tes 1 start di 35 derajat Celcius. Langsung naik ke 38, 40, 47, mantap, 75 fps guys, jos, playable banget ya. Dengan TDP di 29 watt. Karena dari spesifikasi yang tertera di test power up GPU saya tadi maksimal 30 watt. Jadi di sini mencapai voltage watt maksimal ya, daya maksimal di 29,5 watt dengan GPU load 99%, suhu 58 derajat Celcius dan suara kipas saya very senyap ya pastinya karena ukurannya sangat kecil. Untuk prosesor sendiri menyentuh suhu 39 derajat Celcius, 40 derajat Celcius dengan 65, 67, ya average 65 sampai 70 fps saat ini. Posisi direct 3D-nya direct 12 ya. Posisi 75 fps dengan suhu 64 derajat Celcius, full load di 99%. Mantap, tes pertama berjalan sangat mulus ya. Lanjut ke grafik tes 2. 1 menit kedua ya kurang lebih. Di sini untuk grafik tes 2 tentunya untuk tekstur mapping dan render operating unitnya ya. Mantap, 100 fps. Dengan suhu di 61 derajat Celcius, lanjutan dari tes pertama tadi, GPU load di 98% dengan TDP 29,7 watt. Mantap, 90 fps, 128 fps, mantap jiwa guys. 66 derajat Celcius untuk suhunya. Mulus ya, bener-bener mulus nih guys. Just 100 fps ya, stay di 100 fps, bener-bener ciamik soro. Suhu di 67 derajat Celcius, maksimal 68 ya ini ya. Mantap ya, ini karena saya lakukan tes di siang terik ya, menjelang zuhur nih, setengah 12 siang. Oke, stabil di 75 fps, 76 fps just guys ya. Untuk yang ketiga ini mungkin bisa diabaikan karena ini yang dites adalah prosesornya atau iGPU-nya. Jadi ini kesempatan untuk si VGA untuk mendinginkan diri sebelum mengetahui hasil bagaimana performa si GT 1030-nya. Oke, VGA sudah turun di 50 derajat dengan TDP 12 watt dan penggunaan hanya 9%, sedangkan prosesor di sini GPU di load 90% dengan suhu 55 derajat Celcius. TDP untuk prosesor di 52 watt ya, lebih gede dari GT 1030. Di sini saya menggunakan Intel Core i5 4690K ya. Mantap juga ternyata TDP dari si Intel Core i5. Oke, GPU udah turun di 46 derajat Celcius. Untuk prosesor sendiri sudah mendapatkan 280 frame, hampir 300 frame di 100 millisecond ke atas ya, average ya. Sedangkan di tampilan MSI Afterburner di 170 180 millisecond.
Mantap jiwa. VGA udah dingin aja di 40 derajat Celcius dengan prosesor stay di 53 derajat Celcius. Oke, untuk CPU tes berjalan dengan mulus sudah selesai. Kita akan melihat hasil dari 3D Mark benchmark dari si MSI GT 1030 OC low profile ya. Oke, kita tunggu hasilnya. Dan di GPU set kita rubah sensornya menjadi High-Res. Mantap. Untuk night rate score di 12.348 good ya, karena di atas rata-ratanya sendiri di 12.309. Untuk grafik skornya malah di 16.160, CPU-nya di 5.000. Oke, mantap, overall sangat istimewa. Untuk suhu tertinggi di 69 ya, 68.9 derajat Celcius. GPU clock mantap, 1733 MHz. Tinggi banget guys, jos ini. Untuk memory clocknya di 1500 MHz. Untuk fan speed nih maksimal 49%, kemudian average 40%, dan minimal di 35%. Ya, minimal 35%. Kita rubah maksimal. Untuk TDP tepat di 30 watt maksimal, average 17 watt, dan saat idle hanya butuh 12,5 watt aja. Mantap ya guys ya. Oke, overall untuk performa grafikanya ini benar-benar jos, good ya guys ya untuk si MSI GT 1030 OC Edition Low Profile. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini. Saya akhiri, kita lanjut lagi tes grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.